Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. Menara Doa 24 Jam Rayon 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Hatiku tetap teguh dan berharap. Shalom wanita-wanitanya Tuhan yang terkasih. Kami mengajak semua WBI cabang dan ranting untuk mengikuti ibadah Paskah Rayon 18 pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 1 siang di GBI BTC Lama Bekasi Timur. Diikuti dengan lomba busana mirip dengan Ibu R.A. Kartini. Kami rindu semua cabang dan ranting mengutus ibu-ibu WBI untuk mengikuti lomba busana ini. Ada ibu-ibu pergi ke WBI, namanya Ibu Rini dan Ibu Rara. Kalau kamu mau mirip seperti Ibu Kartini, ayo pantang menyerah. Hari ini adalah milikmu. Sesuatu yang besar sedang menunggumu. Jadi raihlah kemenangan itu. Semoga Paskah ini membawa banyak cinta, kebahagiaan, dan kesehatan bagi kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini, gereja kita memiliki fokus untuk lebih lagi membangun kegerakan dalam komunitas. Dan masih dibutuhkan banyak gembala KUL untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terserap dalam KUL. Mari para pelayan Tuhan dan pengerja untuk ikut ambil bagian dalam kegerakan ini dengan terlebih dahulu diperlengkapi dalam Diklat KUL yang akan diadakan pada Rabu 22 Maret 2023 mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor di bawah ini. Dan malam harinya akan dilanjutkan dengan KUL Celebration yang akan dimulai pada pukul 6 sore dengan tema It's Time to Rise Up. Baptisan air GBI Rayon 18 akan diadakan pada Minggu 26 Februari 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Shalom. Kami dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa membeli merchandise kami. Salah satunya adalah batik, kaos, tas, dan air mineral. Ada juga sabun cuci piring, cuci tangan, aneka kue, juga permen. Dengan Bapak Ibu berpartisipasi membeli produk kami, otomatis Bapak Ibu memberkati untuk mereka yang kekurangan. Dan semua dana yang kami kumpulkan hanya untuk membantu mereka yang putus sekolah, dan kami akan membiasiswain mereka dari desa-desa untuk bisa bersekolah di SDT kami. Kita juga akan membiayai mereka yang kurang mampu karena kita akan membuat paket sembako yang terus kita akan salurkan untuk mereka yang kurang mampu. Dengan Bapak Ibu memberi, otomatis Bapak Ibu sudah memberkati mereka yang kekurangan. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk boleh menjadi orang tua asuh. Mungkin Bapak Ibu terketuk hatinya untuk boleh memberkati mereka yang putus sekolah. Bisa Bapak Ibu menghubungi kontak depan, dan kesempatan ini sangat terbuka untuk semua pengerja dan semua jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberkati dengan cara membeli produk merchandise yang ada di yayasan kami. Dan mulai hari ini, yayasan kami sudah membuka rumah roti bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Bisa mereka mengambilnya secara gratis, ada di counter depan dengan mengisi formulir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Rayon 18. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami undang untuk Bapak Ibu mengikuti ibadah online kami yang selanjutnya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan, serta ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah Tuhan. Dan berikanlah kami hikmat untuk mengerti apa yang Kau sampaikan dari mulut hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan.
Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kembali katakan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu
Mari nyatakan kasih Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan. Shadarabo, shadarabo, haleluya. Ketika kita datang kepada Tuhan, membawa kerinduan yang dalam kepada Tuhan Yesus, kita percaya ada kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, nyatakan lewat penyembahan Bapak Ibu Saudara, pada engkau yang lemah, kau yang khawatir, mari datang kepada Tuhan. Bawa hatimu, bawa sembahmu kepada Tuhan. Kau yang merindukan mujizat, kau yang merindukan jawaban di dalam doa saudara, mari sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Mujizatmu Tuhan, mujizatmu Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang sakit dipulihkan, mengalir, 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 come on, mengalirlah Tuhan Yesus, mengalirlah Tuhan Yesus, mari mengalir yang haus, yang haus, yang lapar, datang kepada Tuhan Yesus. Oh, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari saya sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Syaralab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 ar. Syaralabaralabaralabaralabar. Syaralabaralabar. Syaralabaralabar. Haleluya, haleluya. Ora basyakaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari dengan rendah hati kita mau sambut Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Engkau Tuhan pujianku. Tersungkur di kakimu.
Ibu Saudara katakan, Engkau Tuhan. Come on. Kemuliaan kami, datanglah kerajaan-Mu. Dan kami sembah, kami sembah. Ku sembahkan dalam bait-Mu. Kami mau tersungkur di kaki Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita satu suara lebih dahsyat. Come on. Ya Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu. Kekudusan-Mu penuhi. Kami sembah, kami sembah. Sembahkan dalam bait-Mu. Amin, amin. Di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu. Hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Ya Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan ya Tuhan. Kami umat-umat-Mu, kami rindu memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi saat ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Mari sama-sama satukan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang baik hadir di tempat ini, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih baik lagi bersuka cita buat Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa? Dengan penuh pujian. Bersuka di hati.
Sama-sama nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Segenap hati nyatakan. Sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Sebab Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kekal selama. Boleh sambil angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, nyatakan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Lebih lagi nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan lebih lagi, haleluya. Mari bersuka cita lebih lagi saat ini buat Tuhan. Yang siap katakan amin. Sama-sama nyatakan. Lord, you are good and your mercy
tangan kita buat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, You are good all the time, all the time. You are good, You are good all the time, and all the time. You are good, You are good all the time, all the time. You are good, You are good all the time, and all the time. You are good. Tepuk tangannya buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. People from every nation and tongue, from generation. Lebih lagi nyatakan. People from every nation and tongue, from generation to generation. Nyatakan. We worship You. Hallelujah. 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 We worship You for who You are. Lagi-lagi. We worship You. Hallelujah. Hallelujah. We worship You for who You are. For who You are. For who You are. Nyatakan. You are good. Hallelujah. Nothing can tear me away from Your love. Nothing can separate Your heart from mine. Nothing can tear me away from Your love. I am Yours. I am Yours. Nothing can tear me away from Your love, Lord. Nothing can separate Your heart from mine. Nothing can tear me away from Your love, Lord. I am Yours. I am Yours. Yes, I love You. Jesus, I love You. Yes, I love You because You first loved me. And I love You. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Jesus, I love You. Yes, I love You because You first loved me. We love You, Lord, and I love You. Jesus, I love You. Yes, I love You because You first loved me. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang,
Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, ditolak, disalahpahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang. Bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati,
dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh,
dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah Sang Pemenang, Yesus Kristus. Sebab Ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini, menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hatinya terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada dua hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi. Indonesia mengalami transformasi. Haleluya. Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi, sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my
For you are my everything. I worship you. Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika, kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea laba sangkara bala 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 bala. Oh dia lala bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa. Untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia hari-hari turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh ralapalapalapala. Terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itulah Engkau ya Abah. Itu Engkau Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kita harus tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Buka. Minta ampun kalau Tuhan ingatkan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni, ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh
terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Oh, hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Aba. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Makasih ya Pak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami. Sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bawa persembahan kami untuk menopang pelayanan di gereja-Mu, sehingga gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga penyelesaian amanat Agung boleh terselesaikan dengan baik. Kami akan memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu ya Aba. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu, segala anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Bapa buat hamba Pak Niko Nyetar Harjo sebagai gembala sidang kami yang ada di pusat Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, kekuatan luar biasa Kau berikan bagi hamba-Mu ya Bapa. Kami serahkan hamba Pak Niko Nyetar Harjo sebagai gembala sidang kami yang ada di pusat Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besarnya semuanya hidup dalam lindungan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat juga Bapak Ani Markus sebagai karyawan kami ya Tuhan yang kami kasih. Tuhan urapi yang Bapak Ani Markus Tuhan sebagai karyawan kami di Raw 18 ya Tuhan. Pengurapan double porsi Kau berikan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan pengurapan unlimited Tuhan berikan bagi hamba-Mu ya Bapak. Taruhkan bagi di suara kenabian ya Tuhan, untuk bawa api Pentakosta ketiga atas kota Bekasi, atas Indonesia, atas gereja di Raw 18. Tuhan, kekuatan luar biasa Kau berikan bagi hamba Pak Andi Markus ya Tuhan. Segala kelemahan Tuhan yang kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, taruhkan bagi hamba kesehatan, kekuatan, visi yang baru yang luar biasa Kau berikan bagi hamba Pak Andi ya Tuhan. Bahkan berkati Ibu Sutanti sebagai Ibu Gembala bagi kami. Mari Tuhan berkati hamba-Mu Bisu Tanti ya Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, urapi hamba-Mu Bisu Tanti ya Tuhan. Berkati kedua anaknya Tuhan, berkati urapi Tuhan. Bila anak-anaknya Tuhan Kau pakai mereka sebagai anak panah di tangan pahlawan ya Tuhan. Bila Kau pakai dia Bapak anak-anaknya Tuhan sebagai generasi Yeremia di hari zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat juga gereja-gereja-Mu ya Bapa yang mengikuti ibadah online ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ya Tuhan di pagi ini Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan, kekuatan luar biasa juga berikan bagi mereka, keluarga besar mereka hidup dalam lindungan Allah. Kami juga berdoa buat kota Bekasi, bila Bekasi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bahkan kami tak lupa berdoa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai mereka Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan,
Tuhan, karena kami berdiri atas bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan untuk berkati Indonesia, karena Indonesia adalah biji matamu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini bagi Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia, bahkan pemerintahan yang ada di bangsa ini berkati Tuhan. Kami serahkan pemerintahan yang ada di bangsa ini, berkati presiden kami, bahkan wakilnya Tuhan, semua jajarannya kami serahkan bagi Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk memimpin negara Indonesia itu lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan Indonesia bagi Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa pemilu nanti di tahun 2024 semua berjalan dengan baik, lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia menjadi biji mata, Indonesia jantung hatimu ya Allah. Kami bersyukur ya Bapa buat segala kebaikanmu, segala anugerahmu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami tutup doa ini Bapa, kami rindu Tuhan menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sekarang mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.